Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Ayyatuha at-talibat rahimani wa rahimakunallah jami'a. Ma zilna 8 ashkhas, ya, 8 talibat ma'annana faslan wa adadul jami' 72, walakin ma zilna fi tis'i talibat 10 ma'a nazihah. طيب. لا تنسينا الغياب يا بنات، مباشرة اكتبنا الغياب في رسالة زوم مباشرة. Jangan lagi usada ingat-ingatkan ya. Kalau sudah kalian hadir langsung saja buat absensi, tidak perlu diingatkan lagi. Ya, alhamdulillah. Ya. طيب نستمر درسنا يا بنات. مستعدة إن شاء الله. Siap ya insyaallah. Sa'as'alu wahidan. Ini mungkin sedikit yang masuk karena takut ditanya ini. Maka tidak mengapa kita famakaru wa makarallah, ya, mereka buat makar, Allah membuat makar. Jadi ustazah akalin juga, kita pertanyaannya di pertengahan saja, tunggu yang lain hadir. Baik. Semalam banat kita sudah membahas tentang tawassul, ya, pengertian tawassul dan pembagian tawassul, ya. Tawassul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana catatan anti? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan kita, ya. Terbagi menjadi 2, ya kan? Ada tawassul yang masyru', tawassul yang diperbolehkan oleh agama, dan itu semalam terbagi menjadi 6, sudah kita sebutkan, ya. Sekarang kita masuk ke pembagian tawassul yang kedua. Pembagian tawassul yang kedua, halaman 73 Nazihah. Baik. Pembagian at-tawassul yang kedua, at-tawassulun ghairu masyru'. Tawassulun ghairu masyru'. Tawassul yang tidak disyariatkan. Tawassul yang tidak diperbolehkan. Apa itu? Tawassul yang tidak diperbolehkan adalah at-tawassul bi talabid du'a wasyafa'ah minal amwat. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta doa atau meminta syafaat dari orang yang sudah mati.
Ya, tawassul yang tidak dibenarkan oleh syariat atau yang dilarang oleh syariat agama kita adalah tawassul, ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan meminta doa dan syafaat kepada orang yang sudah mati. Bi talabid du'a wasyafa'ah minal amwat. Dan at-tawassul bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendekatkan diri atau bertawassul, berdoa dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak diperbolehkan. Wa tawassul bi dzawatil makhluqin au haqqihim, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zat makhluk atau hak-hak mereka atau hak-hak makhluk. Nah, pembahasannya secara rinci wa tafsilu dzalika kama yali. Ya, kita rinci pembahasannya di bawah ini. Yang pertama, talabud du'a minal amwat la yajuz. Iqra'i Nadia Ulia. Aywa. Li'annal mayyita wa talabush syafa'ati waman bihadratihima ya istasqu taib, ya. Pembahasan pertama tentang tawassul yang tidak diperbolehkan adalah talabud du'a minal amwat, ya, meminta doa, ya, meminta doa kepada orang yang sudah mati. Al amwat mayyitun, mayyitani amwat, ya, minta doa kepada orang yang sudah mati. Kenapa tidak diperbolehkan? Li'annal mayyit la yaqdir 'ala du'a. Orang yang mati kayak mana mau berdoa? Ya, dia sudah mati, tidak bisa dia berdoa. La yaqdir, tidak bisa berdoa kama kana yaqdir 'alaihi fil hayat. Beda dengan orang yang hidup. Kalau orang yang hidup, kamu hidup, ustazah hidup, bisa enggak berdoa? Bisa, tapi kalau orang mati pasti tidak bisa berdoa. Bagaimana dia berdoa sedangkan dia sudah mati? Ini yang tidak dibolehkan, meminta doa kepada orang yang sudah mati. Wa talabus syafa'ah minal amwat, meminta syafaat kepada orang yang sudah mati, ya, meminta syafaat kepada wali fulan yang sudah mati. Ini tidak boleh, la yajuz. Kenapa? Lianna Umar bin Al-Khattab wa Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, karena Umar bin Khattab dan Muawiyah bin Abi Sufyan
wa man bihadratihima minas sahabah, dan sahabat-sahabat yang lainnya, wat tabi'in, dan tabi'in, yang mana kita tahu ya bahwasannya itu generasi terbaik ya kan, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, Umar bin Khattab, Muawiyah, sahabat-sahabat yang lainnya, tabi'in ya, saat mereka dilanda ajdabu, semalam ini sudah kita bahas sedikit, saat mereka dilanda musim paceklik ya, dilanda kekeringan, apa yang mereka lakukan? Mereka meminta hujan ya, meminta hujan dan bertawasul serta meminta syafaat ya kepada orang yang masih hidup. Nih, kalau sekelas sahabat saja ya, ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal ya, kemudian mereka meminta atau bertawasul kepada sahabat yang masih hidup, padahal mereka bisa datang ke kuburan Nabi ya, bertawasul dengan Nabi, tapi tidak mereka lakukan karena ini tidak boleh. Apalagi kita ya, lam yastasqu bin Nabi, mereka tidak datang ke kuburan Nabi. Haskiah Mumtazah, kenapa Kak? Ada yang mau ditanyakan? Haskiah Mumtazah, ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Oh, cuman kepencet ya. Baik. Ya, mereka sahabat saat mereka dilanda musim paceklik dan saat itu Nabi SAW telah meninggal, mereka tidak datang ke kuburan Nabi lantas meminta atau berdoa ya agar Nabi mendoakan mereka. Lah. Kenapa? Karena Nabi sudah meninggal, mereka tahu itu tidak boleh. Maka mereka mendatangi sahabat yang lain, pamannya Nabi, Al-Abbas ya, kemudian meminta agar Al-Abbas berdoa seperti itu ya. Waqad qala Umar, nah taib, Umar bin Khattab berkata, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina fastasqaina wa inna natawassalu bi ammi nabiyina fasqina. Taib. Umar bin Khattab saat itu berkata, ya Allah, sesungguhnya kami dahulu semasa hidup Nabi ya bertawassul kepadamu dengan Nabi kami, kemudian engkau pun memberikan hujan, menurunkan hujan kepada kami. Sekarang ya Allah, inna natawassalu bi ammi nabiyina, sekarang ya Allah sepeninggalnya Nabi SAW kami bertawassul kepadamu dengan Nabi, dengan paman Nabi SAW, maka berilah kami hujan. Hakadha faja'alu hadha badalan min zalika lamma ta'azzara an yatawassalu bihi 'ala al-wajhi al-mashru' alladhi kanu yaf'alunahu. Taib. Ini bertawasul dengan meminta doa ya orang-orang yang soleh. Taib. Dan masih hidup. Ya Alia Faiza ya, jadi kalaupun dia soleh sepangkat Nabi sekalipun ya, kalau sudah meninggal, sudah mati, maka tidak boleh kita bertawasul dengannya, bertawasul dengan meminta doa ya, tidak boleh. Waqad kana minal mumkin an ya'tu ila qabrihi fatawassalu bihi. Ya, ini tadi yang Ustaz bilang, padahal ya saat itu sahabat bisa saja kalau memang diperbolehkan bertawassul, meminta doa kepada orang yang sudah mati, meminta doa kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggal, bisa saja mereka datang ke kuburannya, kan dekat ya, kemudian meminta, bertawassul, meminta didoakan agar diturunkan hujan.
Kalau seandainya itu boleh, maka sahabatlah yang paling pertama melakukannya. Fatarokahum, tapi mereka meninggalkan itu, tidak mereka lakukan itu. Kenapa? Karena ada dalil yang tidak memperbolehkan ala adami jawaz, tidak memperbolehkan bertawassul, ya, meminta doa kepada orang-orang yang sudah mati. La bidu'aihim, tidak meminta doa kepada orang yang sudah mati, wala bisyafa'atihim, tidak pula meminta syafaat. Hilwa Rosidah, kamu ngapain? Hilwa, loudspeakernya di situ, di HP. Taib, falau kana talabud du'a minhu wal istishfa' bihi hayyan wa mayyitan sawa'un lam ya'dilu anhu ila ghairihi mimman huwa dunahu. Kalaulah seandainya diperbolehkan bertawassul, meminta doa, meminta syafaat kepada Nabi, baik saat Nabi hidup maupun sudah mati, maka tidak ada bedanya kita dengan umat yang lain. Taib. Itu tawassul yang pertama yang tidak diperbolehkan. Silahkan diulangi Faradiba secara ringkas. Tawassul yang tidak diperbolehkan yang pertama, yang baru saja Ustazah terangkan. Silahkan. Iya, tidak boleh ya bertawassul dengan meminta doa kepada orang yang sudah mati. Yang kedua, tawassul yang tidak diperbolehkan yang kedua adalah at-tawassul bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam au bijahi ghairihi la yajuz. Bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan, ya, jah itu kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kedudukan selain Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ada hadisnya di bawah ini. Wal hadis alladzi fihi, yang menyatakan bahwasannya tawassul dengan kedudukan Nabi. Idza sa'altumullah, ya, fas'aluhu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Apabila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah dengan menyebutkan kedudukanku, sesungguhnya kedudukanku di sisi Allah sangatlah agung. Tapi hadis ini makdzub, ya, tidak ada asal usulnya, palsu, ya, maka tidak boleh. Sebentar ya, Ustazah lihat. Maka tidak boleh kita bertawassul dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu contohnya? Seperti ini contohnya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan kemuliaan Nabimu, dengan kemuliaan Nabimu. Ini tawassul. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan kemuliaan Nabi, bijahin Nabi, kedudukan kemuliaan Nabi. La yajuz. Ya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dengan kemuliaan Nabimu. Tidak boleh. Atau ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kemuliaan semua orang yang berdoa kepadamu. La yajuz. Tidak boleh. Ya. Nah, kemudian Ustazah, kenapa ini ada hadisnya Ustazah? Idza sa'altumullah fas'aluhu bijahi. Kalau kalian meminta kepada Allah, ya, meminta sesuatu pada Allah, maka mintalah dengan menyebutkan kemuliaanku. Sesungguhnya kemuliaanku di sisi Allah sangat agung. Ini hadisnya palsu,
tidak ada asal usulnya. Baik, tidak ada asal usulnya. Baik. Naisha Zahwa. Sebutkan tawassul yang tidak diperbolehkan yang kedua, apa itu? Ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW ataupun dengan kedudukan orang-orang yang lain. Tadi kan contohnya, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan kemuliaan Nabi, itu tidak boleh, atau dengan kemuliaan orang-orang yang berdoa padamu, dengan kemuliaan orang-orang yang menyembahmu, tidak boleh. Ya. Yang ketiga, at-tawassul bi dzawatil makhluqin la yajuz. Ya, at-tawassul bi dzawatil makhluqin la yajuz. Bertawassul dengan zatnya makhluk, ya, tidak boleh. Bertawassul dengan zatnya makhluk tidak diperbolehkan. Zatnya makhluk bagaimana? Misalnya begini. Ya Allah, misalnya ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan kekuasaan siapa misalnya? Kekuasaan presiden misalnya. La ya juz. Ya, dengan ya Allah, aku memohon kepadamu dengan apa namanya? Kekuatan, selain kuat apa? Zatnya makhluk. Dengan kecerdasan si fulan misalnya, tidak boleh. Ya. Kenapa? Nah, di sini kita jelaskan, li'anna in kanal ba lil qasam fahuwa iqsamu bihi 'ala Allah taala. Nah, ketika kita bersumpah, ya, ketika kita bersumpah, maka harus ada kalimat atau huruf sumpahnya. Kalau dalam bahasa Arab, huruf sumpah ada berapa? Siapa yang tahu? Demi Allah, apa bahasa Arabnya? Siapa yang? Wallahi, ya. Huruf waw itu untuk bersumpah, wallahi. Huruf ba juga untuk bersumpah, billahi. Tidak semua wallahi. Billah juga artinya demi Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Ta, ba, dan waw itu huruf untuk bersumpah. Nah, di sini kita jelaskan, li'anna lah, kalau kita misalnya bersumpah dengan zat makhluk, yang memohon kepada Allah, bertawassul kepada Allah dengan zat-zatnya makhluk, li'annahu in kanal ba'u lil qasam fahuwa iqsamu bihi 'ala Allah taala. Kalaulah seandainya huruf ba, ya, demi, misalnya demi kekuatan si fulan, ya Allah, misalnya berilah aku seperti ini misalnya. Nah, kalau kita pakai huruf ba dalam penyebutannya, maka iqsam bihi, artinya iqsam bihi 'ala Allah taala. Berarti kita telah mengagungkan orang yang kita qasam tadi di atas Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk pembahasan tentang al-halaf bi ghairillah, ya, bersumpah dengan nama selain nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemarin ada dijawab sama Naila Putri Barkah. Bersumpah dengan nama selain nama Allah Subhanahu wa taala berarti kita telah menganggap orang yang kita sumpahi atau orang yang kita buat namanya untuk bersumpah lebih agung daripada Allah. Nah, padahal ini haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan terjatuh ke dalam syirik kecil, ya Naziha, barakallahu fiik, ya. Bersumpah dengan nama selain Allah termasuk syirik
kecil. Bisa jadi syirik besar enggak? Bisa jadi syirik besar enggak? Bisa. Kapan? Kapan bisa jadi syirik besar? Ya, ketika kita mengagungkan sesuatu yang kita bersumpah dengannya, ya, maka melebihi Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai tingkat peribadahan. Itu bisa menjadi syirik besar. Ini dia ya, ini tadi penjelasannya. Al-iqsam bil makhluk alal makhluk la yajuz wa huwa syirkun kama fil hadis. Ya, bersumpah dengan nama selain Allah, dengan nama makhluk Allah tidak diperbolehkan, ya, karena itu termasuk syirik kecil. Baik. Baik, tapi kalau seandainya, ya, kalau kita belajar bahasa Arab, huruf ba tadi sudah bilang wallahi billahi, ba termasuk huruf qasam, ya. Tapi selain huruf qasam, ba juga termasuk huruf, siapa yang tahu? Sababiyah, sebab musabab. Nah, kalau seandainya orang yang mengucapkan, ya, demi kekuatan si fulan ya Allah, maka tolonglah aku, misalnya. Nah, kalau maksud dia baknya adalah sababiyah, sebab musabab, maka Allah Subhanahu wa taala lam yaj'alis su'al bil makhluk sababan lil ijabah. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan, ya, su'al bil makhluk. Su'al bil makhluk itu apa? Meminta kepada manusia, ya, bukan merupakan sebab diijabahnya doa. Maka ini tidak disyariatkan. Seperti itu. Yang keempat, An-Na'ish. Apa tuh? Yang ketiga tadi, tawasul yang tidak diperbolehkan. Apa Anya? Jangan lupa yang lain langsung absen ya di chat Zoom ya. Apa Anya? Bertawasul. Iya, barakallahu fiik. Taib. Karena waktunya sudah mau habis, Ustazah tanya sedikit-sedikit ya. Tadi kita belum murojaah. Kaila Mumtaz. Sepertinya Ustazah baru tahu nih si Kaila ada ikut Zoom. Kaila Mumtaz atau cuman hadirnya saja, Zoomnya saja, orangnya tidak ada. Nasrah Saharani. Oke, Nasrah Saharani. Ada berapa pembagian tawasul yang disyariatkan? Yang sudah kita bahas kemarin. Ada berapa Nasrah Saharani tawasul yang diperbolehkan, yang disyariatkan? Ada 6. Sebutkan salah duanya. Sebutkan salah duanya. Nasrah Saharani, sebutkan salah duanya. 2 maksudnya Nasrah. Sebutkan 2 tawasul yang disyariatkan. Nasrah Saharani. Dah 1 aja lah. Nasrah sudah menghilang ya, suka kali kalian ngilang-ngilang. Haskia, sebutkan salah satunya Haskia. Ayo.
Iya, kan gampang bersumpah dengan nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib, barakallahu fikunna ya banat. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Baca doa kafaratul majlisnya, jangan lupa absen. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.